Cuma modal bacot, kalian udah bisa nguasain dunia. Oke, selamat datang di channelku yang mana aku bakal ngebahas seputar kamera, videografi, fotografi, dan sebagainya. Dan gak menutup kemungkinan aku bakal ngebahas di luar itu. Oke, kita balik ke judul tadi ya. Cuma modal bacot udah bisa nguasain dunia. Apakah lebay? Nggak juga. Senjata terkuat di dunia itu kalau bisa dibilang ya hati. Dan isi hati kita itu disampaikan lewat komunikasi. Dan komunikasi itu harus disampaikan dengan baik di depan banyak orang. Dan itu yang disebut dengan public speaking. Oke, sebenarnya di konten ini aku mau ngebahas 3 hal. Yang pertama, pentingnya public speaking. Yang kedua, hubungannya dengan menguasai dunia. Dan yang ketiga, cara ngelatih public speaking. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Singkatnya aja gini, kalian kalau cari di Google Gemini ya, kalian ketik aja dah pentingnya public speaking. Nah, keluar tuh. Ya, kalian bisa baca sendiri aja. Intinya di situ menyimpulkan kalau public speaking itu sangat penting. Ya, mau dalam konteks pribadi maupun profesional. Dan kemampuan ini ngasih kita alat buat menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan ngebangun hubungan yang lebih kuat. Dan di situ juga tertulis beberapa manfaatnya. Yang pertama udah pasti meningkatkan kepercayaan diri. Karena semua itu berawal dari cara kita ngomong, ya. Cara kita berbahasa, cara kita bertutur kepada orang lain. Kalau cara bertutur kita udah bener, otomatis kepercayaan diri kita bakal meningkat. Nah, kalau kita udah percaya diri dan tutur kata kita udah bener, komunikasi kita bisa membaik. Dan ini juga penting karena untuk membangun jaringan, membangun hubungan antar sesama manusia. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk membangun karir kalian, untuk presentasi kerjaan, untuk presentasi portofolio dan sebagainya. Nah, dengan kalian bisa kayak gitu, itu bakal mempengaruhi perubahan. Gak usah muluk-muluk lah, perubahan dunia, perubahan lingkungan. Yang paling utama itu perubahan kepada diri kita sendiri. Otomatis status kita jadi meningkat, popularitas meningkat, dan yang terutama yang karir tadi. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Apa hubungannya dengan menguasai dunia? Sebenarnya kalau dikerucutkan lagi ya, ini masuk ke ilmu persuasif. Ya, kalau kita cari di Gemini lagi, itu dituliskan kalau ilmu persuasif ini, ilmu yang mempelajari gimana cara kita meyakinkan atau membujuk orang buat ngelakuin sesuatu atau mengubah pikirannya. Nah, dari definisinya udah tahu kan kayak gimana. Terus ini kenapa penting? Ya, penting banget karena ini berguna banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dalam pemasaran, ya udah pasti kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa mempersuasi orang, nggak bisa mempengaruhi orang, gimana cara kita memasarkan produk, memasarkan sesuatu. Terus dalam politik, ya kita udah tahu kampanye, pidato dan lain sebagainya. Ini juga pakai ilmu persuasif. Yang ketiga ini berguna banget dalam negosiasi. Ya namanya juga ini ilmu mempengaruhi pikiran orang lain, mempengaruhi pendapat orang lain. Ya udah pasti dalam negosiasi ini sangat penting. Nah terus kalau di kehidupan pribadi ini guna nggak sih? Ya berguna banget. Kayak kita minta bantuan, terus menyampaikan pendapat, atau ini juga bisa menyelesaikan konflik-konflik kecil yang ada di sekitar kita. Nah, persuasi ini ada beberapa prinsip dasarnya. Yang pasti, pertama kita harus mengenali audiens. Ya, kita harus memahami kebutuhannya apa, dan sifatnya kayak gimana. Baru, kalau kita udah paham, kita bisa ngebangun kepercayaan. Ya, kita tunjukkanlah keahlian kita, integritas kita, yang berhubungan dengan lawan bicara kita, yang berhubungan dengan audiens kita. Lalu selanjutnya, pakai bahasa yang jelas dan sederhana. Ya, ini nggak usah dijelasin lagi sih. Gimana kita mau mempersuasi orang kalau kita aja nggak pakai bahasa yang baik, kalau kita aja nggak pakai bahasa yang sederhana. Terus selanjutnya fokus ke manfaat, ya benefit apa yang audiens kita butuhkan, yang lawan bicara kita butuhkan. Itu kita harus tahu dulu. Terus gunakan bukti yang kuat. Ya ini kita ngasih bukti, testimoni dan sebagainya, biar lawan bicara kita itu percaya. Terus biar nggak kita aja yang ngomong, kita mesti ajukan pertanyaan. Ya biar aktif aja, biar nggak kita aja yang kesannya menguasai pembicaraan. Kan di sini kita mau membuat nyaman lawan bicara kita, audiens kita. Jadi kita mesti ngajuin pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang mau kita bicarakan. Nah, selanjutnya nggak kalah penting yaitu gunakan bahasa tubuh. Ya, kita memang ngomong pakai mulut, tapi bahasa tubuh itu bisa meyakinkan lawan bicara kita. Mungkin ya dari mengangkat kepala, menggelengkan kepala, atau menggerakkan tangan. Itu juga penting. Nah, selanjutnya ada teknik persuasi yang efektif. Ini aku bahas di next aja ya, karena ya terlalu panjang. Terus buat contoh penerapan ilmu persuasif ini banyak banget sih di sekitar kita. Yang paling jelas ya dari iklan, terus dalam pidato politik untuk mempengaruhi masyarakat, dan yang paling penting ya di penjualan. Gimana cara kita meyakinkan calon pembeli buat ngebeli produk kita. Nah, terus gimana cara melatih public speaking? Sebenarnya gampang kok, kalian cari aja di Gemini. Lagi-lagi Gemini. Emang AI ini benar-benar membantu banget sekarang ini. Kalau di sini dia dituliskan itu kita harus latihan secara teratur. Ya jelas, kalau nggak berarti ya nggak bakalan bisa.
semua bidang. Terus yang kedua, ini disarankan buat ikut kursus atau workshop. Ya ini juga bisa, cuma kalau kalian yang belum punya budget itu nggak aku saranin sih. Kalian bisa nonton lah di YouTube atau di TikTok dan sebagainya, kan banyak MC atau public speaker yang ngasih tutorial secara gratis, banyak kok. Terus yang ketiga, di sini tertulis rekam diri sendiri. Ya kayak yang aku lakukan sekarang. Jadi aku nyoba cuma pakai poin-poin aja yang aku pahami. Jadi aku coba berarti menggunakan bahasa yang baik, yang gampang diterima, dan aku belajar ngomong. Terus di sini juga tertulis bergabung dengan klub atau organisasi. Ya, simpelnya kalau di dalam klub atau organisasi kita pasti ya harus memimpin rapat, menyampaikan pendapat, yang mana itu juga melatih public speaking kita. Terus di sini juga tertulis cari mentor. Ya, sebenarnya sama kayak ikut kursus atau workshop tadi sih, cari mentor ya. Kalau misalnya kalian nggak punya budget, ya cari aja deh itu di TikTok, IG, gitu kan banyak banget sekarang orang-orang yang nge-share konten kayak gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Gak salah lagi sih kalau public speaking ini sangat penting, karena komunikasi adalah salah satu cara untuk kita saling memahami, menyampaikan sesuatu, dan meyakinkan orang lain atas pendapat dan pemikiran kita, serta sebagai senjata untuk memasarkan produk dan usaha. Nah, jadi paham kan betapa pentingnya public speaking? Oke, mungkin untuk judul agak gimana ya, tapi memang bener kan, kalau kalian bisa public speaking, kalian bisa menguasai dunia, kalian bisa mempengaruhi satu dunia, ya dunia kecil ataupun dunia yang lebih besar. Oke, itu sekian dari aku, semoga konten ini bermanfaat, dan kalau kalian menemukan channel ini atau suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.